하시는데 이미 나이가 들어서 뼈가 많이 굳어가고 있습니다. 그래서 스텝이 안 되고 허리에 웨이브가 안 되고 그러다 보니까 제가 20대면 한번 도전해볼 만하지만 그때는 선수. Halo Sobat Garuda, selamat datang di channel Zona Timnas Indonesia. Kali ini kita bakal bahas topik yang super menarik, penting, dan pastinya bikin kamu makin semangat dukung Timnas Indonesia. Ya, kita akan bahas inilah 3 kunci penting yang diberikan Shin Tae-yong kepada Patrick Kluivert untuk menghadapi tantangan besar di babak keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026. Persiapan ini sangat krusial karena lawan yang akan dihadapi nanti bukan main-main. Yuk, simak semua faktanya hingga selesai. Wow, kekalahan 0-6 dari Jepang bukan cuma angka, itu adalah alarm besar. Tapi di balik kekalahan itu, ada satu sosok yang berbicara dengan kalimat singkat tapi penuh makna, Shimon Tahamata. Apa sebenarnya yang dimaksud Shimon dengan kalimat, ini sepak bola, 6-0, tidak baik? Yuk, kita bedah bersama. Kabar gembira sekaligus penuh harapan. 5 pemain muda Persib Bandung resmi dipanggil untuk mengikuti training camp Timnas U23 Indonesia. Siapa saja mereka? Apa harapannya di ASEAN Cup U23 2025 nanti? Dan seberapa besar peluang Indonesia untuk bicara banyak di turnamen ini? Yuk kita bahas tuntas. Jay Idzes, si pemain berdarah Belanda yang kini mengenakan ban kapten merah putih ini, ternyata mencatatkan statistik yang paling mentereng selama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Siapakah dia sebenarnya? Seberapa besar pengaruhnya untuk skuad Garuda? Dan kenapa kita bisa bilang Jay Idzes adalah fondasi pertahanan Indonesia yang tak tergantikan? Yuk, kita mulai ceritanya dan tonton hingga selesai. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Kita akan bahas inilah 3 kunci penting yang diberikan Shin Tae-yong kepada Patrick Kluivert untuk menghadapi tantangan besar di babak keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026. Persiapan ini sangat krusial karena lawan yang akan dihadapi nanti bukan main-main. Yuk, simak semua faktanya hingga selesai. Oke, teman-teman, sebelum masuk ke 3 kunci pentingnya, kita bahas dulu sedikit latar belakangnya ya. Seperti yang kita tahu, Timnas Indonesia baru saja memastikan diri lolos ke babak keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini sejarah sob. Untuk pertama kalinya dalam sejarah sepak bola Indonesia, kita sampai di tahap ini. Tapi, perjalanan nggak bakal mudah. Di babak ini, Indonesia akan bertemu dengan tim-tim kuat dari Timur Tengah. Kemungkinan lawan kita antara lain Qatar, Uni Emirat Arab, Irak, atau Oman. Dan semua pertandingan ini akan digelar di wilayah yang punya cuaca ekstrim dan lingkungan yang berbeda dari Indonesia, Qatar, dan Arab Saudi. Tim-tim ini punya kekuatan fisik, pengalaman di level internasional, dan pastinya dukungan penuh dari publik mereka. Jadi, tantangan buat Patrick Kluivert dan tim pelatihnya benar-benar berat. Nah, mantan pelatih kita, Shin Tae-yong, memberikan 3 pesan penting untuk membantu Kluivert menyiapkan tim menghadapi tantangan besar ini. Apa aja pesannya? Yuk lanjut. Yang pertama dan paling ditekankan oleh Shin Tae-yong adalah kesiapan fisik. Di sana akan melawan beberapa tim Timur Tengah dengan iklim dan lingkungan yang sangat berbeda. Kita perlu menyiapkan kondisi fisik dengan sangat baik, kata STY. Nggak heran, karena cuaca di Timur Tengah itu ekstrim, panas, kering, dan bisa sangat menguras stamina. Tim-tim seperti Irak dan Qatar juga dikenal punya pemain yang fisiknya kuat banget. Jadi kalau pemain kita nggak siap secara fisik, bisa habis duluan sebelum menit ke-60. Patrick Kluivert harus mulai membangun program latihan yang fokus ke daya tahan, kekuatan otot,
dan adaptasi cuaca. Mungkin training camp di negara dengan kondisi cuaca serupa bisa jadi solusi. Yang kedua adalah pertahanan. Indonesia selama babak ketiga kebobolan 20 gol dari 10 pertandingan. Itu artinya rata-rata kebobolan 2 gol per laga. Jumlah ini tinggi banget kalau dibandingkan tim lain yang akan jadi lawan nanti. STY menekankan pentingnya lini belakang yang solid. Bagus juga kalau bisa maksimal dalam pertahanan, meski tidak mudah, katanya. Ini artinya Patrick Kluivert perlu mengevaluasi skema bertahan yang selama ini digunakan. Apakah kita masih akan pakai 3 back seperti era STY? Atau beralih ke 4 back agar lebih solid? Dan tentu saja, koordinasi antar lini, peran gelandang bertahan, dan kecepatan transisi juga harus dibenahi. Kunci ketiga dari Shin Tae-yong adalah analisis mendalam terhadap calon lawan. Ini penting banget karena tiap tim Timur Tengah punya karakter bermain yang beda-beda. Irak lebih agresif, Oman sering mengandalkan serangan balik, sedangkan Qatar punya kreativitas tinggi di lini tengah. Nah, STY menyarankan agar Kluivert dan tim analis Indonesia mempelajari betul pola permainan mereka. Kalau kita tahu titik lemah mereka, kita bisa susun strategi yang tepat. Apakah menekan dari awal, parkir bus dulu dan counter, atau main sabar dan menjaga bola? STY percaya kalau analisis dilakukan dengan benar, Indonesia bisa memanfaatkan kekuatan kita. Entah itu kecepatan pemain muda seperti Marcelino dan Pratama Arhan, atau teknik individu dari Rafael Struijk dan Jay Itzes. Selain 3 kunci tadi, satu hal lain yang tidak kalah penting adalah mental bertanding. Setelah dibantai 6-0 oleh Jepang, mental pemain bisa saja jatuh, tapi lolos ke babak keempat harus jadi pemantik semangat baru. Shin Tae-yong bahkan bilang, lolos ke putaran keempat sudah jadi pencapaian tinggi untuk timnas Indonesia. Artinya kita harus bangga tapi jangan puas. Ini justru waktunya menunjukkan bahwa Indonesia bisa bersaing di level tertinggi Asia. Dan Patrick Kluivert yang punya pengalaman sebagai pemain top Eropa tentu tahu bagaimana membangun mental juara dalam tim. Nah Sobat Garuda, itu dia 3 kunci penting dari Shin Tae-yong yang bisa jadi panduan untuk Patrick Kluivert menyiapkan timnas Indonesia melawan tim-tim Timur Tengah nanti. Fisik yang prima, pertahanan yang solid, analisis lawan yang mendalam. Semoga tim pelatih kita benar-benar mendengar dan menerapkan pesan dari STY ini. Karena satu langkah lagi, Garuda bisa terbang ke Piala Dunia 2026. Menurut kalian, dari 3 kunci penting tadi, mana yang paling krusial untuk timnas Indonesia benahi sebelum menghadapi babak keempat? Dan satu lagi, apa strategi yang harus diterapkan Kluivert untuk bisa curi poin dari tim sekuat Qatar atau Irak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita diskusi bareng. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan update terbaru soal timnas Indonesia. Garuda di dadaku, merah putih selamanya. Wow, kekalahan 0-6 dari Jepang bukan cuma angka, itu adalah alarm besar. Tapi di balik kekalahan itu, ada satu sosok yang berbicara dengan kalimat singkat tapi penuh makna, Simon Tahamata. Apa sebenarnya yang dimaksud Simon dengan kalimat, ini sepak bola, 6-0, tidak baik? Yuk, kita bedah bersama. Tanggal 10 Juni 2025, di Stadion Panasonic Suita, Osaka, Timnas Indonesia menghadapi Jepang di laga terakhir. Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kita semua tahu, Jepang itu tim raksasa Asia. Tapi yang nggak semua dari kita sangka adalah skor akhir yang mencolok, 0-6. Dari menit awal, Indonesia seperti tidak bisa keluar dari tekanan. Jepang bermain cepat, presisi, dan tanpa ampun. 6 gol mereka tercipta seolah tanpa perlawanan. Bahkan, Indonesia tidak mencatat satupun tembakan tepat sasaran. Ya, 0 besar. Dan yang paling menyakitkan adalah
Bukan cuma kalah secara skor, tapi juga secara mental dan permainan. Di tengah kekecewaan besar, muncul sosok Simon Tahamata, mantan bintang timnas Belanda yang berdarah Maluku, dan kini menjabat sebagai kepala pemandu bakat timnas Indonesia. Simon hadir dinonton bareng di GBK saat laga itu, dan komentarnya sederhana, tapi menohok. Ini sepak bola. Kalau kalah 6-0, mau bikin apa? 6-0 tidak baik. Ini bukan waktunya menyalahkan. Kita harus tetap dukung, tetap satu. Kalimat-kalimat itu pendek, tapi menyentuh. Simon tidak menyalahkan siapapun, tidak menunjuk pelatih, pemain, federasi, tapi dia mengajak semua pihak untuk sadar, tapi tidak pecah, untuk kecewa, tapi tetap bersatu. Inilah yang kita sebut sebagai kritik yang elegan. Salah satu sorotan paling jelas dari kekalahan ini adalah rapuhnya lini pertahanan timnas Indonesia. Bayangkan, 6 gol bersarang tanpa balasan. Jepang seperti menghantam tembok yang terbuat dari kardus basah. Tidak ada blok yang berarti, tidak ada tekanan yang cukup. Beberapa gol bahkan tercipta karena kesalahan koordinasi dan miskomunikasi. Simon Tahamata tentu melihat ini. Tapi alih-alih menghujat, ia memilih untuk mengajak berpikir jernih. Karena tahu timnas ini masih muda, masih belajar, masih butuh banyak jam terbang. Kalimat "ini sepak bola" dari Simon bisa diartikan banyak hal. Pertama, kalah menang adalah bagian dari permainan. Kedua, kadang kamu belajar lebih banyak dari kekalahan ketimbang kemenangan. Ketiga, yang paling penting, bukan berapa kali jatuh, tapi bagaimana kamu bangkit. Simon bukan hanya sekadar mantan pemain bintang. Dia sekarang jadi bagian penting dalam pembinaan bakat muda Indonesia. Jadi bisa dibilang, dia paham betul betapa beratnya proses membentuk tim nasional yang kuat. Yang menarik, meski kalah 0-6, timnas Indonesia tetap lolos ke babak keempat kualifikasi. Kok bisa? Karena format baru FIFA yang memungkinkan peringkat ketiga dan keempat dari tiap grup tetap melaju ke fase berikutnya. Indonesia finish di peringkat keempat grup C di bawah Arab Saudi. Jadi walaupun ini kekalahan yang menyakitkan, ini bukan akhir. Justru ini bisa jadi awal dari perubahan besar. Asal kita mau belajar, asal federasi mau evaluasi, dan asal kita semua tetap bersatu. Simon Tahamata juga mengingatkan pentingnya peran dukungan publik. Dalam kondisi seperti ini, mental pemain bisa hancur kalau terus dihujat. Makanya dia bilang, yang penting sekarang, energi positif. Biar pemain tidak hancur mentalnya, mereka harus bangkit. Sebagai pendukung, kita juga punya peran. Jangan hanya hadir saat menang. Justru di momen-momen kelam seperti inilah, kita bisa menunjukkan jati diri sebagai supporter sejati. Nah, Sobat Garuda, itu dia pembahasan kita hari ini soal komentar Simon Tahamata yang singkat tapi tajam. Kekalahan dari Jepang memang menyakitkan, tapi ini bukan akhir segalanya. Kata Simon, ini sepak bola. Sekarang pertanyaannya, menurut kalian, apakah timnas Indonesia sudah siap mental dan teknis untuk menghadapi babak keempat nanti, terutama setelah kekalahan dari Jepang? Apa langkah paling penting yang harus segera dilakukan agar Garuda bisa bangkit dan bersaing di level Asia? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Kita bahas sama-sama, karena Indonesia butuh suara kamu juga. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan pembahasan seru lainnya seputar sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Garuda, tetap semangat. Kabar gembira sekaligus penuh harapan. 5 pemain muda Persib Bandung resmi dipanggil untuk mengikuti training camp Timnas U23 Indonesia. Siapa saja mereka? Apa harapannya di ASEAN Cup U23 2025 nanti? Dan seberapa besar peluang Indonesia untuk bicara banyak di turnamen ini? Yuk kita bahas tuntas!
Pada Minggu, 15 Juni 2025, Persib Bandung mengumumkan kabar menggembirakan. 5 pemain muda mereka dipanggil untuk memperkuat timnas U23 Indonesia dalam training camp yang akan digelar mulai 20 Juni hingga 14 Juli 2025 di Jakarta. Pemanggilan ini tertuang dalam surat resmi PSSI nomor 2.740 per Agustus bintang 5329 per Juni 2025 yang ditandatangani oleh Sekjen PSSI Yunus Nusi. Ini tentu jadi sinyal positif bahwa kerja keras para pemain muda Persib selama ini mulai menuai hasil. Tapi siapa saja sebenarnya 5 nama itu? Kakang Rudianto Bek, tengah tangguh, yang sudah mencatatkan 25 penampilan bersama Persib di musim 2024/2025. Kakang dikenal dengan duel udara yang kuat, punya postur ideal, dan kemampuan membaca permainan yang terus berkembang. Ia bukan nama baru di timnas kelompok umur, dan kini diproyeksikan jadi tembok pertahanan Garuda Muda. Robbie Darwish, salah satu gelandang bertahan potensial. 16 penampilan musim ini dan sering dipercaya sebagai pemutus serangan lawan. Robbie adalah tipe pemain pekerja keras, tenang, disiplin, dan tak ragu melakukan tackle-tackle penting. Putra Sheva Sanggasi, kiper muda hasil Akademi Persib. Ia mulai dikenal saat tampil menawan di beberapa laga uji coba bersama tim utama. Reaksi cepat, refleks bagus, dan keberanian mengambil keputusan jadi nilai plus Sheva. Fitrah Maulana Muhammad Ridwan. Sama seperti Sheva, Fitrah juga kiper muda dari Akademi Persib. Dipromosikan ke tim utama sejak 2023/2024 dan kini mulai mencuri perhatian pelatih-pelatih nasional. Duel antar dua kiper muda Persib ini di TC nanti pasti menarik. Muhammad Raka Syafaka Bilhuda. Raka adalah bintang muda dari tim Elite Pro Akademi Liga 1 U18. Sebagai penjaga gawang, dia tampil luar biasa musim lalu dengan catatan clean sheet terbanyak di grupnya. Ini adalah langkah awalnya menuju panggung besar timnas. 5 pemain ini bukan hanya mewakili Persib Bandung, tapi juga harapan baru sepak bola Indonesia. Karena regenerasi tidak bisa ditunda, mereka adalah masa depan. Training camp ini bukan sekadar kumpul-kumpul latihan biasa. Ini adalah bagian dari persiapan serius untuk 2 turnamen besar. ASEAN Cup U23 2025. Digelar di Indonesia pada 14-29 Juli 2025. Kualifikasi Piala Asia U23 2026 akan berlangsung pada 1-9 September 2025. TC ini jadi ajang seleksi, pembentukan chemistry tim, dan ujian kesiapan mental serta fisik. Pelatih tentu akan mencari pemain yang bukan cuma jago di latihan, tapi juga siap tempur di pertandingan resmi. ASEAN Cup U23 2025 ini jadi sangat spesial karena Indonesia jadi tuan rumah. Lokasinya, Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi. Turnamen ini akan diikuti oleh 10 negara, dibagi ke dalam 3 grup. Grup A, Indonesia, Malaysia, Filipina, Brunei. Grup B, Vietnam, Kamboja, Laos. Grup C, Thailand, Myanmar, Timor Leste. Formatnya sederhana, juara grup dan 1 runner-up terbaik lolos ke semifinal. Timnas U23 Indonesia akan bermain di grup A, yang artinya bermain di kandang sendiri di hadapan puluhan ribu supporter. Tekanan? Iya. Tapi juga kesempatan emas untuk menunjukkan bahwa Garuda Muda bisa berjaya di Asia Tenggara. Dengan jadi tuan rumah dan didukung pemain-pemain muda bertalenta, peluang Indonesia sangat terbuka. Tapi tentu saja butuh persiapan yang matang dan semangat tanpa henti. Pemain seperti Kakang dan Robbie punya pengalaman di liga dan sudah pernah mencicipi atmosfer pertandingan besar. Sementara Sheva, Fitrah, dan Raka membawa semangat dan determinasi dari akademi. Kombinasi senior dan junior ini yang bisa jadi kunci kekuatan Garuda Muda. Jangan lupa, support dari kita semua juga sangat penting. Stadion yang penuh, sorakan yang lantang, dan semangat yang positif akan jadi bahan bakar
bagi para pemain muda ini untuk tampil habis-habisan. Nah, Sobat Garuda dan Boboto, itu tadi pembahasan kita tentang 5 pemain muda Persib yang dipanggil ke TC Timnas U33 Indonesia. Ini bukan hanya berita baik untuk Persib, tapi juga untuk masa depan sepak bola Indonesia. Sekarang kami mau tanya ke kalian. Dari 5 pemain tersebut, siapa yang menurut kalian paling siap jadi starter di ASEAN Cup U23 nanti? Dan menurut kamu, apakah Indonesia bisa juara sebagai tuan rumah? Apa tantangan terbesarnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan konten menarik lainnya seputar Garuda Muda. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan seperti biasa, majulah sepak bola Indonesia. Jay Idzes, si pemain berdarah Belanda yang kini mengenakan ban kapten merah putih ini, ternyata mencatatkan statistik yang paling mentereng selama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Siapakah dia sebenarnya? Seberapa besar pengaruhnya untuk skuad Garuda? Dan kenapa kita bisa bilang Jay Idzes adalah fondasi pertahanan Indonesia yang tak tergantikan? Yuk, kita mulai ceritanya. Dan tonton hingga selesai. Lahir di Belanda, tumbuh besar di lingkungan sepak bola Eropa, dan kini berdiri tegak sebagai kapten timnas Indonesia. Jay Idzes bukan hanya membawa darah segar dalam skuad Garuda, tapi juga membawa standar profesionalisme yang sangat tinggi. Usianya baru 24 tahun, tapi jiwa kepemimpinannya sudah seperti pemain senior. Ia tidak banyak bicara, tapi caranya bermain, cara dia bertahan, dan caranya memimpin dari belakang, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia adalah pemimpin sejati. Dan bukan hanya secara emosional. Secara statistik, Jay Idzes benar-benar luar biasa. Selama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia menjalani 10 pertandingan berat. Lawan-lawan seperti Jepang, Arab Saudi, bahkan Irak dan Australia menguji kekuatan mental dan fisik para pemain Garuda. Dan dari semua pemain, hanya satu nama yang tak pernah tergantikan, Jay Idzes. Total menit bermain, 900 menit penuh, selalu starter, tidak pernah ditarik keluar, selalu jadi fondasi pertahanan baik di era Shin Tae-yong maupun Patrick Kluivert. Bayangkan betapa besarnya kepercayaan 2 pelatih berbeda kepada satu orang pemain. Ini bukan cuma karena Jay kuat bertahan, tapi karena dia adalah inti dari sistem pertahanan Indonesia. Tapi Jay Idzes bukan cuma tembok, dia juga otak. Selama 10 pertandingan, Jay mencatatkan 416 operan, menjadikannya pemain dengan jumlah operan terbanyak di timnas Indonesia. Artinya, dia bukan cuma bertahan, tapi juga mengawali serangan. Dialah pemain pertama yang memindahkan bola dari belakang ke tengah, dari bertahan ke menyerang. Skema build-up dari belakang yang menjadi ciri khas timnas saat ini dimulai dari kaki Jay Idzes. Di sepak bola modern, bek tengah tak lagi hanya bertugas menghentikan serangan, tapi juga mengatur ritme permainan, dan Jay melakukan itu dengan sangat baik. Tentu, tidak semua berjalan mulus. Pada laga terakhir di grup C, Indonesia tumbang telak dari Jepang dengan skor 0-6. Sebuah kekalahan yang menyakitkan dan jadi pukulan besar untuk mental tim. Tapi yang luar biasa dari Jay adalah sikapnya. Setelah pertandingan, ia menuliskan permohonan maaf terbuka di Instagram. "Saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Kita bisa dan harus melakukan yang lebih baik dari apa yang kita tunjukkan tadi malam. Kita punya tim yang hebat dengan banyak potensi, tetapi butuh waktu untuk membangunnya. Dia bisa saja diam, tapi dia memilih mewakili tim, bertanggung jawab, dan tetap percaya pada masa depan.
Inilah kapten sejati. Saat kita melihat nama-nama seperti Calvin Verdonk, Tom Hay, Marcelino, bahkan Rizky Ridho, semuanya pemain penting. Tapi hanya Jay yang selalu dipasang, tanpa rotasi. Kenapa? Karena dia bukan cuma solid, dia stabil, konsisten, dan bisa memimpin. Saat lini tengah goyah, dia tetap tenang. Saat ditekan lawan, dia tetap fokus. Dan yang paling penting, dia mengangkat mental rekan-rekannya. Indonesia mungkin belum sempurna. Tapi dengan pemain seperti Jay Idzes, fondasi kita sudah sangat kuat. Jay Idzes masih muda, usianya baru 24 tahun. Kariernya di klub juga masih berkembang bersama Venezia di Italia. Tapi komitmennya pada timnas tidak main-main. Dia bahkan sudah menyebut bahwa targetnya adalah membawa Indonesia ke Piala Dunia. Apakah bisa? Tentu tidak mudah. Tapi dengan pondasi yang kuat, dengan pemain yang punya visi jangka panjang, dan dengan dukungan kita semua, mimpi itu bukan mustahil. Jay adalah simbol harapan, simbol perubahan, dan mungkin pemain paling penting Indonesia saat ini. Nah, Sobat Garuda, itu tadi kisah Jay Idzes, sang kapten, sang tembok, sang jenderal lini belakang yang menjadi nyawa dari pertahanan timnas Indonesia. Sekarang kami ingin tahu pendapat kalian. Menurut kalian, apakah Jay Idzes adalah bek terbaik yang pernah dimiliki timnas Indonesia? Dan siapa duet ideal Jay di jantung pertahanan Garuda menurut kalian? Rizky Ridho, Verdonk, atau yang lain? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya, karena kami selalu baca komentar kalian dan sering bahas juga di episode berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk dukung sepak bola Indonesia lebih maju. Sampai jumpa di video berikutnya. Majulah Garuda, terbang lebih tinggi! Wow! Cerita ini datang langsung dari Jepang, tempat di mana skuad Garuda sedang menjalani latihan perdana menjelang laga penting Indonesia versus Jepang. Tapi tiba-tiba, muncul sosok misterius yang bikin semua orang terdiam. Siapa dia? Kenapa dia datang? Dan kenapa kehadirannya bikin Erick Thohir dan Patrick Kluivert sampai terkejut? Simak semua faktanya hingga selesai. Latihan perdana timnas Indonesia di Jepang berlangsung dalam suasana penuh semangat untuk melanjutkan pertandingan penting, yakni lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 zona Asia. Indonesia akan menghadapi laga terakhir melawan Jepang di Jepang pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 di Jepang. Suhu yang cukup dingin tidak mengurangi antusiasme para pemain. Patrick Kluivert tampak aktif memberi arahan, sementara Erick Thohir terlihat memperhatikan dari pinggir lapangan. Semua berjalan normal, sampai ada satu momen yang bikin semua mata tertuju ke satu titik. Yah, dari kejauhan terlihat seorang pria misterius. Posturnya atletis, gerak-geriknya tenang. Awalnya semua mengira itu hanya tamu biasa. Tapi setelah diperhatikan lebih dekat, ternyata dia adalah Jairo Riedewald. Buat kalian yang belum tahu, Jairo Riedewald adalah pemain yang pernah berseragam Ajax dan kini bermain untuk Crystal Palace di Premier League. Kini dia bermain untuk Royal Antwerp FC di Liga Belgia. Ia berdarah Indonesia dari garis keturunan ibunya dan beberapa waktu lalu sempat menjadi sorotan karena disebut-sebut bisa membela timnas Garuda. Datangnya Jairo bukan hanya mengejutkan fans, tapi juga mengejutkan dua sosok penting. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Menurut beberapa sumber, keduanya tidak diberitahu sebelumnya bahwa Jairo akan datang langsung ke sesi latihan. Kemudian, Jairo pun memberikan pernyataan singkat namun penuh makna. Aku datang ke sini untuk mendukung Indonesia. Meskipun proses saya untuk bisa bermain di timnas masih tertunda, hatiku sudah bersama merah putih. Kalimat itu sukses bikin suasana haru.
Beberapa pemain bahkan tampak terkejut dan langsung menghampirinya setelah sesi latihan berakhir. Apresiasi luar biasa datang dari tim pelatih dan tentu saja dari Erick Thohir. Pernyataan dari Erick Thohir. Saya pribadi sangat tersentuh. Ini bukan soal formalitas atau status kewarganegaraan semata. Kehadiran Jairo menunjukkan bahwa timnas kita punya daya tarik emosional yang kuat. Kami tetap berkomitmen menyelesaikan semua proses naturalisasi dengan benar, tapi dukungan dari Jairo sudah jadi motivasi tambahan bagi tim. Inilah pernyataan dari Patrick Kluivert. Saya sudah mengenal Jairo sejak lama dan saya tahu karakter serta kualitasnya. Melihat dia datang jauh-jauh ke Jepang hanya untuk memberikan semangat itu luar biasa. Tim ini butuh lebih banyak pemain yang punya komitmen seperti itu. Lalu pertanyaannya sekarang, apa sebenarnya tujuan Jairo Riedewald datang ke Jepang? Apakah ini isyarat bahwa proses naturalisasi sudah semakin dekat rampung? Ataukah ia ingin menunjukkan keseriusannya kepada publik dan PSSI? Apapun itu, jelas satu hal, ia menunjukkan rasa cintanya pada Indonesia. Bayangkan jika suatu hari nanti, Riedewald benar-benar mengenakan seragam Garuda, berdiri di samping pemain-pemain seperti Kevin Dix, Jay Idzes, dan Tom Hay. Kombinasi kekuatan, teknik, dan semangat nasionalisme yang luar biasa bisa jadi kekuatan baru timnas kita. Nah, sekarang kami mau dengar pendapat kalian. Tulis jawaban kalian di kolom komentar untuk pertanyaan ini. Menurut kalian, apakah Jairo Riedewald pantas membela timnas Indonesia meskipun prosesnya belum selesai? Dan apakah kehadiran pemain diaspora seperti dia akan mengubah wajah timnas secara signifikan? Kasih tahu juga siapa pemain naturalisasi lain yang paling kalian harapkan bisa segera bergabung dengan timnas? Dan kalau kalian jadi pelatih, apakah Jairo akan langsung kalian masukkan ke starting 11? Jangan lupa like video ini kalau kalian dukung kehadiran Jairo Riedewald, subscribe untuk kabar terbaru timnas, dan share ke teman-teman kalian, biar makin ramai diskusinya. Mantap. Timnas Indonesia tidak akan sendiri saat menghadapi kekuatan besar Asia, Jepang, di Suita City Football Stadium. Ya, tanggal 10 Juni nanti akan jadi salah satu pertandingan paling menegangkan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tapi tenang, Garuda tak akan terbang sendirian. Karena ada 3.000 supporter timnas Indonesia yang akan hadir langsung dan sudah siap menyalakan semangat dengan koreografi yang bikin bulu kuduk berdiri. Simak semua persiapannya hingga selesai. Pertandingan ini bukan cuma soal sepak bola, ini tentang rasa cinta, tentang nasionalisme, dan tentang bagaimana ribuan orang dari berbagai penjuru dunia berkumpul demi satu hal, mendukung merah putih. Ada sekitar 3.000 supporter timnas Indonesia yang dipastikan akan hadir di Suita City Football Stadium, markas timnas Jepang. Jumlah ini bukan main-main. Di tengah dominasi publik tuan rumah, Garuda punya barisan pendukung setia yang sudah siap memberikan suara terkeras di stadion. Kita tahu, Jepang bukan lawan mudah. Mereka adalah raksasa Asia, tapi dengan dukungan luar biasa dari tribun, timnas Indonesia punya semangat ekstra. Karena pada dasarnya, supporter adalah pemain ke-12 di lapangan. Siapa sebenarnya di balik gerakan masif ini? Jawabannya, Garuda Japan. Sebuah komunitas yang terdiri dari orang-orang Indonesia yang tinggal, bekerja, dan belajar di Jepang. Tapi mereka bukan sekadar komunitas biasa. Hampir semua anggotanya adalah mantan atau aktivis supporter bola di Indonesia. Mereka paham bagaimana menciptakan atmosfer pertandingan,
Mereka tahu kapan harus bernyanyi, kapan harus membakar semangat. Audi Nefri, Koordinator Wilayah Kanto Garuda Japan, mengatakan, untuk persiapan, tidak ada yang terlalu khusus, karena hampir semuanya itu anak-anak supporter bola, jadi mereka sudah paham kondisi di lapangan. Ini yang menarik, meskipun tidak ada pelatihan khusus, ikatan mereka kuat, dan insting mereka sebagai supporter berjalan otomatis, seolah ada jiwa stadion dalam diri mereka semua. Yang bikin momen ini makin luar biasa adalah kabar bahwa koreo khusus sudah disiapkan oleh Garuda Japan. Ini bukan sembarang koreografi, ini adalah bentuk ekspresi semangat dan cinta untuk timnas, dan juga pesan kepada dunia bahwa Indonesia datang bukan hanya untuk bermain, tapi untuk bertarung sampai akhir. Untuk koreo sendiri, insya Allah sudah jadi. Tinggal pengaplikasian waktu hari H. Untuk perizinan dan lain-lain, alhamdulillah sudah di-approve oleh JFA dan AFC, ujar Audi. Artinya, saat anthem Indonesia Raya bergema di stadion, ribuan bendera, tulisan, dan simbol dukungan akan mengisi tribun. Bayangkan bagaimana atmosfer stadion berubah saat itu. Bukan hanya pemain yang merinding, penonton dari negara lain pun akan kagum dengan militansi dan kreativitas supporter kita. Yang bikin kisah ini makin menggugah adalah kenyataan bahwa banyak juga supporter yang berangkat langsung dari Indonesia ke Jepang hanya demi menyaksikan laga ini. Ini bukan sekadar traveling. Ini adalah bentuk kecintaan pada tanah air. Kami sudah buat tim penjemputan untuk teman-teman yang datang dari Indonesia. Titik meetup sudah ditentukan, dan untuk tiket kami sudah koordinasi agar bisa dipesan lewat komunitas, tambah Audi. Jadi, selain kekuatan lokal Garuda Japan, ada juga kekuatan tamu yang datang dari tanah air. Suatu bentuk kerjasama yang solid, bukti nyata bahwa semangat nasionalisme tak terbatas jarak. Pertandingan melawan Jepang ini bukan hanya laga biasa, ini adalah ujian karakter. Bagi pemain, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kepada Asia, bahkan dunia, bahwa Indonesia punya potensi besar. Bagi supporter, ini adalah panggung untuk menunjukkan bahwa semangat Garuda tidak kalah dari supporter manapun di dunia. Jika Indonesia menang, efeknya luar biasa. Peringkat FIFA akan naik, mental pemain terdongkrak, dan semangat publik di dalam negeri akan terbakar. Tapi lebih dari itu, kemenangan moral sudah ada di tangan kita. Karena 3.000 suara dari tribun tim tamu sudah cukup untuk mengguncang stadion, mengirim pesan ke dunia, kami mungkin datang dari negara kecil, tapi cinta kami pada negeri ini tidak kecil. Nah sekarang, giliran kamu yang berpendapat, coba jawab di kolom komentar. Kalau kamu jadi pemain timnas Indonesia, apa yang kamu rasakan saat melihat 3.000 supporter hadir jauh-jauh ke Jepang untuk mendukungmu? Apakah itu bisa jadi motivasi utama di lapangan? Jangan lupa like. Kalau kamu bangga jadi bagian dari semangat supporter Indonesia, subscribe untuk kabar terbaru timnas, dan share video ini biar dunia tahu Garuda tak pernah terbang sendirian.